Selamat malam, saya Dino Samudra Halitonga dengan nomor induk mahasiswa 42020270005 pada mata kuliah studio terpadu 2, di mana pada mata kuliah ini ditugaskan untuk merancang sebuah bangunan bisnis building yang terdapat di dalamnya adalah mall dan hotel office. Dan saya berasal dari D4 Arsitektur Bangunan Gedung Teknik Arsitektur uh, Politeknik Negeri Pontianak. Pada topik progres asistensi ataupun progres mingguan pada minggu ini, yaitu minggu 9 perkuliahan di semester ganjil, di mana pada minggu ini ditugaskan untuk membuat baik itu tampak berupa 3D dan juga perspektif. Untuk yang pertama adalah tampak depan. Sesuai dengan judul ataupun tema yang saya usung dalam pembuatan bangunan bisnis building ini adalah dengan konsep mall yang semi terbuka di mana memiliki outdoor ataupun ruangan yang di luar bangunan yang difungsikan ataupun disewakan baik itu berupa retail-retail di mana akan menampung beberapa aktivitas baik dalam aktivitas makan dan minum ataupun bersantai. Untuk tampak depan, di mana tampak depan itu menghadap arah mata angin ke arah timur dengan paparan sinar matahari yang cukup maksimal karena bangunan tersebut merupakan bangunan tinggi dengan tipologi bangunan sekitar hanya 4 sampai 5 lantai. Dikarenakan bangunan ini berdiri di atas tanah 8 di atas KDB 8.700 dan memiliki total lantai 14 lantai. Pada tampak depan, saya mengolah fasad tersebut tidak hanya uh, lurus atau persegi, karena kan untuk mengantisipasi angin yang datang dari arah timur laut dan juga dari arah tenggara. Sehingga dengan lingkungan tersebut angin akan terpecah dan tidak menabrak seutuhnya bangunan tersebut. Dan pada tampak depan dapat kita lihat bahwa ada dua elemen besar dalam bangunan ini. Yang pertama adalah podium yang di bagian bawah dan juga ada dua menara di mana podium ini akan difungsikan sebagai mall dan juga yang kedua menara baik di kiri dan di kanan merupakan rental office yang saya namakan sebagai uh, SPM Office Tower dan juga untuk podium saya beri nama SPM Pacific Mall, di mana pada dapat kita lihat pada area entrance itu cukup luas, kurang lebih 250 meter persegi dan juga dilengkapi dengan ramp bagi disabilitas dan juga tangga entrance. Guna untuk membuat itu sedemikian luas karena untuk mewadahi baik aktivitas untuk menunggu dan masuk sehingga tidak adanya tabrakan antara ataupun desak-desakan antara pengguna di dalam bangunan tersebut karena bangunan ini sangat kompleks dan juga memiliki banyak aktivitas di dalamnya. Untuk atap dari entrance saya buat juga melengkung dengan bertindih antara dua atap dan ditopang oleh kerangka yang berbentuk cabang-cabang untuk uh, memberikan sebuah kesan yang spektakuler ataupun kesan yang menarik, kesan yang indah, tidak hanya lurus-lurus saja karena dapat kita lihat bahwa kolom-kolom bulat itu lurus ke atas sehingga saya tidak membuat tiang dari entrance tersebut berbentuk bulat ataupun lurus saja karena bangunan tersebut akan terkesan sedikit formal ataupun sedikit monoton. Lalu untuk bahan dari baik di podium dan juga menara dibahani oleh ACP karena akan membentuk beberapa grid yang juga ingin dan juga akan membentuk sebuah ritme untuk memperindah fasad bangunan tersebut. Lalu untuk tampak belakang,
kurang lebih dengan tampak depan, tampak belakang ini menghadap ke arah barat dengan paparan sinar paling lama sepanjang hari. Karena proses pemanasan ataupun penyinaran matahari itu terpapar langsung diakibatkan oleh bangunan tinggi. Sehingga bukaan-bukaan yang saya tempatkan itu tidak semua sisi ataupun tidak semua atau tidak seluruh uh, dinding itu saya buat sebagai kaca karena akan uh, memakan banyak energi sehingga adanya pemborosan maupun adanya uh, penambahan biaya untuk beban penghawaan karena beban dari penyinar matahari yang masuk ke dalam bangunan tersebut cukup tinggi karena bangunan ini bangunan yang memiliki lantai yang banyak. Lalu di lantai dasar dan juga di lantai satu itu kenapa uh, tidak memiliki kaca ataupun kaca hanya berada di area entrance ataupun area masuk. Dikarenakan bangunan ataupun kedua lantai ini uh, menonjol keluar ataupun uh, tidak uh, memungkinkan untuk dipasangi kaca karena akan terpapar langsung. Kembali lagi karena paparan langsung tersebut akan memanasi bangunan tersebut sehingga penggunaan energi yang cukup tinggi. Sehingga fasad tersebut saya tutup menggunakan ACP. Namun di lantai di atas lantai dasar dan juga di lantai 2 itu saya buat full kaca dikarenakan itu lantai dasar dan juga lantai satu itu membentuk sebuah kanopi atas yang berfungsi sebagai shading untuk lantai bawahnya sehingga lantai kaca tersebut atau dinding kaca keseluruhan tersebut tidak mendapat paparan langsung melainkan hanya tempias ataupun cahaya langit dikarenakan adanya pembayangan dari lantai di atasnya. Namun berbeda di antara lantai di bawah menara yang tidak memiliki uh, outdoor atau tidak memiliki kanopi, itu saya membuat sedikit bukaan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan. Ditambah nantinya ada berupa void yang tembus ke atas yang membentuk skylight. Lalu untuk penggunaan bahan material dari kaca tersebut akan digunakan kaca double glass yang memiliki shading coefficient atau koefisien peneduh yang tinggi sehingga panas yang membawa uh, sinar matahari yang membawa panas akan dipantulkan ataupun disaring ataupun sinar tersebut tidak 100% masuk ke dalam bangunan melainkan telah menembus antara dua kaca sehingga uh, panas tersebut tidak sampai masuk ke dalam bangunan dan akan menurunkan sedikit pembebanan pada penghawaan dan juga di sekeliling antara kanopi ataupun antara balkon atau outdoor itu dibuat pagar untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan ataupun uh, terjatuhnya antara pengunjung dari atas ke bawah sehingga dibuat dengan railing kaca sehingga akan memperindah fasad dan juga di sekeliling pagar tersebut akan ditanami tanaman-tanaman hias sehingga membentuk sebuah uh, situasi ataupun membentuk sebuah suasana dan juga akan lebih merilekskan orang yang duduk ataupun orang yang berada di sekeliling outdoor tersebut. Lalu untuk tampak samping kiri, di mana tampak samping kiri ini menghadap ke arah selatan. Di menara yang paling kecil ini saya tidak membuat bukaan dikarenakan bangunan tersebut difungsikan sebagai bangunan servis baik tangga kebakaran, toilet dan juga lift sehingga tidak perlu ada bukaan langsung untuk mendapatkan pencahayaan
langsung karena ruangan servis, sehingga saya tutup langsung seluruh bagian tersebut dengan menggunakan bahan yang sama. Lalu eh, penggunaan material tersebut dikombinasikan dengan adanya cantilever baik di sisi kiri dan di sisi kanan untuk membentuk sebuah uh, pembayangan ketika sedang terik matahari, sehingga tidak 100% matahari ataupun tidak 100% cahaya matahari masuk ke dalam bangunan. Lalu di pojok kanan bawah ini terdapat suasana ataupun gambaran suasana yang akan terjadi di bangunan tersebut, di mana suasana dengan space antara dinding kaca dan juga railing tersebut berkisar 3 sampai 3,5 meter, dan juga ada irama yang muncul antara kolom sehingga membentuk sebuah pola dan akan memperunik bangunan ini. Lalu untuk tampak samping kanan berhadapan langsung ke arah utara, di mana arah selatan dan arah utara merupakan arah yang paling sangat menguntungkan karena tidak mendapat paparan langsung matahari, melainkan hanya menerima bias dari cahaya matahari ke dalam bangunan tersebut, sehingga di bagian eh, di bagian arah selatan tersebut saya fullkan kaca bertujuan untuk lebih memaksimalkan uh, cahaya cahaya langit masuk ke dalam bangunan tersebut yang dengan tidak membawa panas. Lalu kenapa ini dibuat full? Untuk mengakomodasi ataupun menggantikan baik di sisi kanan, di sisi utara, di sisi timur dan juga sisi barat. Karena di kedua sisi tersebut baik dari arah terbit matahari sampai tenggelam akan mendapat panas yang banyak, sehingga bukaan tersebut agak dikurangi, sehingga akan di backup oleh sisi selatan dan juga sisi utara. Lalu untuk perspektif, sama halnya baik di tower 1 dan juga di tower yang kedua, di arah kiri dan arah kanan, sisi selatan dan utara itu terbuka langsung, kecuali di tower yang lebih kecil ini, karena yang saya bilangkan tadi bahwa di sisi ini merupakan area servis dengan untuk memaksimalkan penggunaan dari sirkulasi ruang, sehingga sirkulasi vertikal baik berupa lift dan juga tangga ditempatkan di sisi paling kiri untuk menghemat menghemat jalur atau sirkulasi di dalam kantor tersebut. Lalu untuk perspektif selanjutnya, pemberian nama di setiap baik di depan dan di belakang bangunan tersebut, karena kedua-duanya itu berseberangan atau berhadapan langsung dengan jalan, karena site yang saya dapatkan itu dikelilingi oleh jalan, sehingga pemberian nama dan juga entrance dengan pembagian jalur sirkulasi, di mana pada arah depan merupakan sirkulasi utama yang hanya dilewati oleh mobil saja, sedangkan yang di uh, arah barat atau tampak belakang itu diisi atau dilalui oleh kendaraan servis, kendaraan roda 2, sehingga uh, tidak terjadi sirkulasi tersebut menjadi ruwet karena terjadi antara pemisahan kelompok kendaraan tersebut. Lalu untuk penggunaan kaca ini akan sangat membantu dalam pencahayaan alami, di mana
kata tersebut akan transparan langsung, sehingga orang yang berjalan di sekeliling site atau melewati bangunan ini akan melihat suasana langsung dari aktivitas di dalam bangunan tersebut. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tampak dari bangunan saya ini. Kurang lebih mohon maaf, dan juga jika ada kekurangan, mohon diberikan kritik dan saran agar uh, bangunan ini ataupun tugas ini semakin dapat mencapai titik maksimal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.